Hari ini aku masak sop Batam. Sop Batam ya teman-teman. Kalau ini namanya ini loba, useng loba. Ini ya. Mantap ya teman-teman, ini ya. Ini sop Batam. Ya. Sop Batam karo sambal loba. Tuh, ini ya teman-teman. Sop Batam ini biasanya pakai ikan. Aku udah ada ikan tak ganti udang nggak apa-apa, yang penting seafood ya teman-teman. Tuh, kalau teman-teman mau kuahnya bening begini ya, tak sorotin ya teman-teman sebentar ya. Ini soroti ya. Nah, kuahnya bening. Itu teman-teman saat rebus itu kan ada kayak busa-busa, ada untuk itu ya. Kalau bahasa Indonesia itu ada untuk, ada busanya, teman-teman buang sedikit. Jadi pakai serok-serok itu, busanya dibuang ya. Kalau teman-teman masak daging atau masak yang semacam udang, daging, ikan tuh pasti atasnya ada kayak busanya, itu buang dulu ya teman-teman, sehingga kuahnya teman-teman bisa bening. Itu tipnya ya. Jadi aku kasih tips untuk teman-teman kalau teman-teman masak kuah ya. Kuah ya teman-teman, supaya teman-teman bening kuahnya. Ya kalau daging atau teman-teman udang itu pasti atasnya ada busanya, atau ikan ya. Busanya itu buang aja teman-teman, nggak usah buang ini, buang sedikit, dibuang nanti akan bening bawahnya, itu nggak ngaruh ya busanya. Jadi daging itu pasti atasnya kayak busa, kayak kotoran dulu teman-teman, buang aja semacam itu. Kalau ayam juga suka kan ada busanya ya, busanya buang dulu ya teman-teman, supaya kuahnya bening ya. Itu nggak ngaruh gizinya, nggak ngaruh apa-apa, itu hanya kotoran di atas itu yang mumbul-mumbul itu loh teman-teman. Kadang kan orang kalau mendidih itu kan mumbul-mumbul ya. Nah itu ada busa-busanya, buangin aja busanya, nanti kuahnya akan bening kayak gini ya. Karena aku tadi masak udang nih, udang ikan itu nggak usah terlalu lama ya teman-teman, kalau lama nanti jadi malah nggak enak, overcook. Nah ini aku kasih timun ya teman-teman. Kalau ada sawi asin itu bisa dikasih sawi asin ya, ala Batam itu kan pakai sawi asin. Aku sebenarnya ada sawi asin, cuma aku punya timun itu buat besok sudah nggak bisa aku bersihin tadi, kasih timun. Teman-teman bisa timun, bisa sawi asin ya. Ini udangnya teman-teman bisa diganti ikan ya. Kalau Batam itu kan ikan, bisa ganti udang, seafood. Kalau teman-teman nggak punya, ganti cumi juga boleh ya. Untuk yang vegetarian bisa tahu aja, bisa ya. Ini timun bagus teman-teman, timun ini untuk panas dalam ya. Nah, kalau teman-teman nanti puasa itu bikin serut timun ya, enak. Kalau timun ini sebenarnya bijinya nggak usah dimasukin. Kalau teman-teman dapat timun yang gede-gede, bijinya nggak usah masuk, buang aja, ambil dagingnya aja. Karena aku timunnya kecil-kecil, bijinya ya sudah enggak apa-apa. Ini kan baby timun aku dapatnya, timunnya kecil-kecil teman-teman. Kalau teman-teman yang teman gede itu timunnya, itu ambil dagingnya aja ya teman-teman gitu. Kalau teman-teman yang dapat baby timun seperti aku ya biji masuk nggak apa-apa. Soalnya kalau teman-teman baby timun gini dagingnya sedikit, nggak bisa diambil ya, jadi aku masukin nggak masalah ya teman-teman. Cuma kalau teman-teman dapat timun yang besar-besar itu, teman-teman dagingnya aja yang diambil ya. Aku kasih daun bawang aja, aku udah punya. Ini daun bawang tanamanku itu tadi aku ambil sedikit doang, nggak apa-apa. Itu aku nanam daun bawang cuma udah gak mati teman-teman, ya sudah apa-apa, aku ambil sedikit tadi. Kemarin juga aku ambil tanamanku dewi ya. Maklum di Jakarta, aku tinggal di Jakarta ya teman-teman, tanah lahannya terbatas gitu. Nanam gak subur nanam gak subur, nanam gak tumbuh bagus ya. Ini ya teman-teman, sup ikan Batam ya. Jelaskan teman-teman, bisa diganti ikan, bisa diganti udang nih. Aku gak ada ikan, aku ganti udang, jadinya sup bening ala Batam gitu aja ya. Isinya udang, seafood. Kalau teman-teman nggak ada udang, nggak ada ini ya bisa ganti ayam juga nggak apa-apa, tergantung itunya. Yang penting masakan ala Batam ya.
Kalau ala Batam itu teman-teman bumbunya nggak neko-neko, bawang merah, bawang putih. Ada tuh bawang merah enggak, bawang putih juga nggak apa-apa. Terus tadi aku kasih Maggi 1 lada, wes itu bening gini. Ya ini yang satu adalah caipo ya teman-teman. Tahu kan caipo? Teman-teman ini namanya loba dikeringin. Ya, ini dulu aku waktu kerja, ini tuh mau tak kasih ebi kering. Kasih udang kering itu kemarin yang aku goreng udang kering itu nggak ada yang makan, udah aku masukin aja. Ini kalau teman-teman mau cabai banyak ya silahkan ya. Dulu aku kerja ini makannya ini aja. Itu ya teman-teman, perhatikan tuh mantap ya. Ini namanya apa, loba kering. Jadi loba itu teman-teman itu loba dipotong kecil-kecil, dijemur, kasih garam supaya awet ya. Nanti kalau sudah kering sudah ini teman-teman cuci bawang merah, bawang putih, cabai. Kalau teman-teman cabai mau pedas diulek-ulek, aku tak potong-potong karena aku nggak mau pedas. Ya, sekarang kalau teman-teman beli cabai hati-hati ya. Cabai ini kan lagi susah. Jangan masukin cabai yang busuk-busuk ya teman-teman. Dipilihin ya. Cabai yang busuk-busuk bikin sakit perut teman-teman ya. Orang banyak orang sakit perut karena ininya kurang higienis, kurang bagus ya. Pilihin aja. Dapat sedikit ya nggak apa-apa. Aku kemarin kan beli cabai, bagian busuk-busuk tak buangan aja berapa biji. Itu yang ada aja aku pakai gitu teman-teman. Yang penting teman-teman sehat. Cabai kan lagi mahal, sehingga yang busuk-busuk itu dimasuki. Aku sempat beli makanan itu soto atau apa cabai sampai hitam tuh, sambelnya tak buang teman-teman. Kasihan anakku. Kalau perutnya kuat ya nggak apa-apa. Kalau perutnya nggak kuat kan sayang perutnya gitu loh ya teman-teman. Kalau makanan itu teman-teman harus higienis. Aku sebenarnya suka masak sendiri, cuma aku ini kan sambil kerja jadi ya biar ya teman-teman nggak ada ini, suka kalau udah malam itu capek udah ini ya aku beli gitu. Aku sebenarnya beli-beli itu nggak senang teman-teman, nggak senang. Aku suka kalau pagi itu masak itu, cuma kalau siang apa ya terpaksa beli, itu hanya terpaksa ya teman-teman. Kalau teman-teman beli, teman-teman juga lihat restoran tempat yang agak bersih ya. Sekarang lagi musim sakit perut itu aja ya. Kalau soalnya ya maklum ya, pedagang kan mungkin kalau terbuang busuk banyak ya sayang, terbuang banyak dia kan juga rugi gitu loh ya teman-teman. Tapi ya tertentu nggak semuanya, cuma kalau teman-teman masak sendiri teman-teman kalau cabai yang busuk buang aja, maneman perutnya teman-teman ya gitu, sayang perutnya itu ya teman-teman. Aku mau edukasi sedikit ke teman-teman ya, supaya teman-teman tahu. Ini kalau teman-teman mau pedas tapi itu ulek-ulek, aku potong-potong jadi aku nggak mau pedas. Kalau nanti ini ada cabenya biar disingkirin sama suamiku sama anakku kalau dia mau makan gitu ya, sehingga aku potong-potong aja. Kalau diulek kan nggak kelihatan kecampur gitu ya. Kalau teman-teman mau pedas diulek boleh ya, pilih cabenya yang seger yang bagus ya teman-teman, nanti nggak sakit perut. Sayang perutnya, sayang kesehatannya ya. Sekarang banyak orang sakit teman-teman ya, hati-hati gitu ya. Aku dulu kalau waktu kerja itu zaman dulu aku masih sendiri ya teman-teman, masih gadis dulu. Aku kan kerja tuh di depanku itu ada satu ibu, ada apa namanya orang yang dagang dulu teman-teman, itu suka ini jualan bersih orangnya. Aku suka beli makanan sama dia gitu ya. Kalau temanku ini suka bikin sendiri dibawa, aku ikut makan, aku beli nasi, suka aku beli kerupuk, beli sayur lain, dia makan bersama gitu teman-teman ya. Itu sudah pengalaman, jadi teman-teman hati-hati kalau barang-barang yang kurang jangan masuk perut ya, karena kalau barang sudah masuk itu keluarnya susah ya teman-teman, harus hati-hati, sayang perutnya gitu ya. Banyak orang sakit sekarang